Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, teman-teman. Semoga teman-teman selalu dapat menjaga kesehatannya, ya. Semoga selalu dirahmati oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mulai saja. Di minggu keempat ini saya akan mencoba menjelaskan ya materi tentang analisis jabatan dan juga desain jabatan. Nah, teman-teman yang sudah mengambil analisis jabatan, seharusnya sudah lebih paham ya tentang Anajab ini gitu ya. Sedangkan bagi teman-teman yang saat ini sedang mengambil analisis jabatan, nah ini juga sebagai ajang, untuk refreshment gitu ya, termasuk juga yang sudah mengambil ya, mungkin sudah lupa gitu ya. Ya karena biasalah kalau sudah akhir semester, tutup semester itu biasanya udah pada lupa. Nah, ini sekaligus sebagai ajang penyegaran kembali tentang materi analisis jabatan. Nah, kenapa sih kita, atau organisasi itu perlu melakukan analisis jabatan ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, ya biasanya di awal-awal, mendirikan suatu organisasi atau perusahaan atau divisi atau unit baru, nah ini ada beberapa pertanyaan awal yang timbul ya. Yang pertama misalnya, apa sih tujuan utama dari perusahaan itu didirikan ya, atau apa tujuan utama divisi ini, dibuat gitu ya, atau apa ya, kalau divisi itu diadakan gitu ya, unit-unit itu kenapa ada unit-unit tersebut gitu ya, dalam suatu organisasi. Terus kenapa, atau bagaimana mengorganisasikan tujuan tersebut agar dapat tercapai tujuannya. Bila tugas terlalu kompleks untuk satu orang, nah bagaimana memecahnya menjadi bagian-bagian, kemudian berapa posisi yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya terkait dengan struktur organisasi ya. Jadi bagaimana mengorganisasikan tujuan organisasi, kemudian tugas yang kompleks itu bagaimana pemecahannya atau pembagiannya, berapa posisi yang dibutuhkan, bagaimana membagi pekerjaan tersebut dalam bagian atau seksi atau unit-unit, apa saja pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk pemegang jabatan atau disingkat biasanya menjadi KASOK ya, knowledge, skill, ability, dan other karakteristik. Ya, jadi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kepribadian. Terus kriteria apa yang diperlukan untuk mengukur performance masing-masing jabatan, ya. Nah, sebelum memberikan jawaban, kita harus mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan yang dipertanyakan dan kemudian menentukan perilaku-perilaku karyawan diperlukan untuk mewujudkan pekerjaan tersebut. Nah, rangkaian proses tersebut dinamakan dengan analisis jabatan. Jadi di sini, analisis jabatan itu diperlukan gitu ya, supaya kita tahu uraian-uraian jabatan gitu ya, tugas-tugasnya, pokoknya, tugas pokoknya apa, tugas tambahannya apa, ya, kemudian dia bertanggung jawab ke siapa, dia melaporkan pekerjaannya kepada siapa, atau dia juga bertanggung jawab terhadap bawahannya, ya. Jadi ada hubungan, pekerjaan yang dilakukan baik internal maupun eksternal, ya, bagaimana melakukan pekerjaan tersebut, alat apa saja yang dibutuhkan, kemudian perilaku-perilaku apa yang dibutuhkan atau kompetensinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, itu rangkaian proses untuk menghasilkan informasi jabatan itu disebut dengan analisis jabatan atau ANAJAB kita singkat ya, atau ANJAB. Nah, pengertian analisis jabatan ya kita bisa mengambil dari beberapa tokoh ya. Di sini saya ambil dari Berry dan Houston. Anajab atau analisis jabatan sebagai cara untuk mempelajari pekerjaan atau mengkaji pekerjaan gitu ya, atau menganalisis pekerjaan. Jadi pekerjaan atau jabatan itu ya dipelajari gitu ya, bagaimana melakukan pekerjaannya, apa yang dibutuhkan, siapa yang harus melakukan dan lain-lain. Atau dari Casio, ya ini tokoh, Pio juga. An-Najab adalah suatu proses untuk mendefinisikan sebuah pekerjaan dan kemudian mencari perilaku-perilaku karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi didefinisikan dulu pekerjaan itu tujuannya apa, ya, kemudian bagaimana melakukannya, kemudian mencari perilaku-perilaku yang diperlukan untuk, melakukan pekerjaan tersebut, ya. Nah ini juga ya ada, tokoh lain Fisher ya. Job analysis can be defined as obtaining information about jobs involve the following steps ya.
Yang pertama, collecting and recording job information for accuracy, kemudian writing job description based on the information, using the information to determine what skill, abilities, and knowledge are required on the job, updating the information from time to time. Ya, jadi kalau misalnya kita terjemahkan, analisis jabatan dapat didefinisikan sebagai cara untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan dengan melibatkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama mengumpulkan ya, kemudian mendokumentasikan informasi pekerjaan untuk keakuratan, kemudian menuliskannya ya dari informasi tersebut yang diperoleh dituliskan, eee, menuliskan uraian jabatannya berdasarkan informasi tadi, kemudian menggunakan informasi tadi untuk menentukan kira-kira apa sih keahlian, kemampuan, dan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan kemudian mengupdate-nya ya, atau melakukan, eee, bukan pemeliharaan ya, updating-lah, mengupdate informasi dari waktu ke waktu karena, job analisis ini harus direview ya, tidak berlaku seumur hidup ya analisis jabatan itu, tapi harus direview misalnya 3 tahun sekali, sehingga informasi tentang pekerjaan itu harus diupdate ya. Atau dari tokoh lainnya, di sini job analysis is a key element ya atau elemen in human resource management program, results into essential documents. Yaitu ada job description, summarize the duties, responsibilities, working conditions, and activities of particular job, and the job specification outline employee qualifications such as education level, job related experience, knowledge, skill, or abilities that are required to perform a given job. Jadi di sini analisis jabatan adalah elemen kunci dari program MSDM. Ya, menjadi acuan gitu ya bagi program-program MSDM lainnya yang menghasilkan 2 dokumen penting, yaitu job description yang berisi, kesimpulan dari tugas-tugas ya, tanggung jawab, kewajiban, kondisi pekerjaan, kemudian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pekerjaan secara spesifik. Yang kedua dokumennya adalah job specification atau kita singkat job spec gitu ya, yang berisi kualifikasi karyawan seperti, tingkat pendidikan, pengalaman terkait pekerjaan, pengetahuan, skill, ya, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk, melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi teman-teman dari beberapa definisi ini harusnya bisa menyimpulkan ya, analisis jabatan itu apa, produk yang dihasilkan apa. Nah ini ya, produk analisis jabatan, ya biasanya, yang utama itu ada 2 ya, job description, ya tadi yang berisi tentang uraian jabatan ya, kemudian, kewajiban-kewajibannya, wewenangnya, alat-alat atau mesin yang dibutuhkan, ya kemudian dia melaporkan ke siapa, atau bertanggung jawab ke siapa, dan, kondisi lingkungan pekerjaan, atau resiko atau bahayanya juga. Kemudian kalau job spec, nah ini berisi kualifikasi pekerjaan. Nah, ada lagi juga yang dihasilkan oleh analisis jabatan, yaitu namanya standar unjuk kerja. Ya, tapi kita tidak membahas, standar unjuk kerja ini ya, kita hanya membahas, job desk dan job spec. Jadi kalau standar unjuk kerja itu, eee, output dari pekerjaan yang menjadi unjuk kinerja pegawai. Nah, ini biasanya seperti indikator keberhasilan pekerjaan gitu ya. Jadi bisa bisa dijadikan, acuan juga untuk menilai performa dari pekerjaan itu, gitu. Jadi misalnya kalau sales gitu ya, target penjualan itu berapa. Nah itu, eee, dimasukkan juga ke dalam analisis jabatan. Nah, kalau kita membahas tadi ada 2 produk utama analisis jabatan, yang pertama adalah deskripsi jabatan ya, yang berisi mengenai uraian tugas dan pelaksanaannya, tanggung jawab ya, termasuk di sini pelaksanaan pengawasan, administrasi, peralatan, kontak sosial, dan kerahasiaan. Kemudian lingkungan kerja. Kemudian deskripsi jabatan atau job desk juga merupakan catatan kesimpulan yang sistematis dari informasi yang diperoleh,
melalui catatan laporan Anajab yang menguraikan tentang ya yang pertama tugas-tugas yang harus dilakukan oleh job holder atau pemegang jabatan, urutan langkah pelaksanaan dari masing-masing tugas tersebut, ya biasanya tuh, sistematis gitu urutannya gitu ya dari mulai dia misalnya kalau administrasi itu dia ngapain gitu ya urutan-urutannya sebelum membuat laporan dia ngapain dulu gitu ya. Kemudian hubungan dengan orang lain yang terjadi pada waktu melaksanakan tugas. Nah, dalam melaksanakan tugas dia berhubungan dengan siapa aja sih? Nah, itu ada ya diinformasikan dalam uraian jabatan atau dalam job desk. Nah, menurut standar HRIS atau Human Resource Information System ya, eee, ini yang diuraikan dalam report yang dilakukan oleh tim psikologi industri dan organisasi tahun 98, deskripsi jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut, ya, memperjelas hubungan antara pekerjaan satu dengan lainnya untuk mengatasi overlap, ya. Jadi jangan sampai ada, pekerjaan yang overlap, misalnya keuangan, atau CS ya, CS ternyata dia harus menjual juga gitu ya. Nah, berarti CS bisa jadi overlap sama sales gitu. Kemudian harus dibuatlah, job desk gitu ya, supaya, spesifik gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian membantu karyawan untuk memperoleh fakta yang jelas mengenai pekerjaannya dengan menganalisis tugas-tugasnya. Jadi ini sudah berdasarkan fakta ya, analisis jabatan yang dilakukan bukan hanya sekedar opini. Kemudian memperkenalkan tugas secara keseluruhan, secara menyeluruh, secara umum tugas itu seperti apa, ya tadi administratif itu seperti apa, kemudian, HR itu seperti apa, marketing seperti apa, gitu ya. Pasti akan berbeda-beda. Membantu HRD dalam mencari karyawan sehingga sesuai dengan kriteria. Nah, tadi kan manfaatnya juga salah satunya untuk rekrutmen, sebagai dasar untuk evaluasi jabatan. Nah, sedangkan job spec atau spesifikasi jabatan adalah, gambaran persyaratan ya, baik baik fisik maupun mental yang dituntut dan kondisi yang dihadapi dalam jabatan. Spesifikasi jabatan juga merinci mengenai, kasok tadi yang diperlukan oleh seseorang agar dapat melaksanakan kewajiban yang tercakup dalam pekerjaan. Tadi kasok tadi ya intinya kalau job spec itu biasanya terkait, kasok ya, knowledge, ability, skill, other characteristic atau juga disebut juga nanti dengan kompetensi. Job spec akan membantu departemen personalia, wah ini masih jadul banget ya departemen personalia atau HR aja lah ya. Dalam hal-hal sebagai berikut, membuat kualifikasi calon tenaga kerja kerja yang akan diseleksi. Nah, kan berdasarkan kualifikasi dari job spec, nah kita bisa dapat guide nih atau panduan mencari orang seperti apa untuk posisi tertentu. Membuat kualifikasi calon pemegang jabatan yang akan dipromosikan. Nah, ini biasanya seleksi yang sifatnya internal gitu ya. Berarti orang tuh dipromosikan, dinaikkan jabatannya. Kalau di rotasi itu kan dia digeser jabatannya, ditransfer, tapi levelnya tuh sama gitu. Kalau promosi itu kan dia levelnya naik. Menentukan standar performansi kerja sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Nah, tadi kan ada salah satu dokumennya adalah standar unjuk kinerja. Nah, ini sebagai standar performansi kerja sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Kemudian menentukan kriteria evaluasi kinerja sesuai pekerjaan yang dilakukan. Jadi dari Najab tadi bisa ditentukan nih kriteria evaluasi untuk performance appraisal. Nah, analisis jabatan digunakan sebagai perangkat dasar dari manajemen SDM. Jadi sebagai basic program, pengelolaan dalam, suatu organisasi pengelolaan SDM. Ya, ini analisis jabatan, kemudian ada produknya job desk, ada job spec. Job desk ini terdiri dari tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan lain-lain. Job spec ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan gitu ya. Nah, ini bermanfaat untuk apa aja ya, yang pasti untuk manpower planning. Nah, di minggu kemarin kita sudah bicara tentang manpower planning. Nah, kira-kira apa hubungannya analisis jabatan dengan manpower planning? Ya, analisis jabatan sebagai salah satu acuan dalam membuat perencanaan sumber daya manusia, karena kan perencanaan sumber daya manusia juga memotret, eee, secara jumlah ya, secara kuantitas dan juga secara kualitas. Jadi kualifikasi karyawan yang dibutuhkan seperti apa, ya itu mengacu juga dari
job spec-nya ya, bagian dari analisis jabatan. Kemudian sebagai guide atau acuan untuk rekrutmen, seleksi, ya bagaimana kita mencari orang yang tepat sesuai dengan yang ditentukan oleh persyaratan jabatannya gitu ya, yaitu melalui Anajab. Kemudian dijadikan juga acuan untuk pelatihan dan pengembangan. Nah, dari analisis jabatan kan kita tahu nih orang-orangnya harus seperti apa sih dalam melakukan pekerjaan, kemudian dia harus, mampu ngapain gitu ya, misalnya kalau sales tuh apa sih kemampuannya, misalnya kemampuan interpersonal, kemudian sales skill, kemampuan menjual gitu ya. Nah, sehingga apakah masih dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan, keterampilan dari si karyawan gitu. Nah, nanti kan sebagai salah satu acuan untuk penilaian kinerja, ya. Dari penilaian kinerja ini misalnya masih ada gap-nya, nah itu baru misalnya disarankan untuk pelatihan dan pengembangan apa gitu. Kemudian sebagai, acuan untuk melakukan kompensasi atau pemberian reward. Nah, ini dapat dari mana? Ya, dari An-Najab itu nanti diturunkan menjadi, atau dilakukan proses selanjutnya namanya evaluasi jabatan. Nah, dari evaluasi jabatan itu nanti kita dapatkan, golongan-golongan jabatan, ya, berdasarkan masa kerja, berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman, gitu ya, berdasarkan, background pendidikan. Nah, atau misalnya kalau kompensasi kompensasi itu dikaitkan dengan, pay for person, pay for performance, pay for position. Nah, nanti salah satunya diambil dari analisis jabatan, ya, supaya tahu orang ini resikonya apa sih, tanggung jawabnya apa sih, gitu ya, dibandingkan dengan jabatan lain. Jadi nanti digolong-golongkan gitu loh jabatannya, sehingga kita tahu kompensasi yang diberikan berdasarkan golongan jabatan atau job grading. Kemudian ada terkait dengan K3. Nah, dari analisis jabatan kan kita tahu resikonya gitu ya, suatu pekerjaan, ya, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, sehingga bisa diciptakanlah program-program K3 ya, untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Kemudian hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Nah, ini terkait hak hak dan kewajiban karyawan. Berdasarkan analisis jabatan, kira-kira, apakah program-program seperti jenjang karir ya, itu bisa berjalan dengan baik ya, karena bisa jadi dari analisis jabatan itu kan nanti, dapat diketahui kira-kira, karyawan-karyawan seperti apa yang tepat menduduki jabatan atau posisi tersebut gitu ya. Kemudian, terkait legalitas ya, ini untuk menghindari malpraktek, dalam perekrutan tenaga kerja atau dalam, mempekerjakan karyawan gitu ya. Jadi sudah ada acuannya berupa, job description dan job specification ya. Salah satunya mungkin terkait juga dengan, adanya praktek-praktek diskriminatif yang dapat diminimalisir, terkait usia misalnya, terkait, jenis kelamin ya. Kemudian berguna juga untuk analisis jabatan untuk tim. Jadi nanti analisis jabatan itu diturunkan, atau tiap unit harus memiliki anajab masing-masing yang berguna untuk mencapai tujuan tim. Nah, tujuan analisis jabatan ada beberapa juga ya, ya yang tadi pasti menetapkan spesifikasi karyawan atau kualifikasi karyawan, ya persyaratan jabatannya, berdasarkan KASOK tadi, kemudian menentukan kebutuhan pelatihan dari hasil, matriks kompetensi misalnya atau dari hasil assessment dapat diketahui, kira-kira program pelatihan dan pengembangan apa yang dibutuhkan untuk karyawan tertentu gitu ya, berdasarkan, analisis tugasnya, analisis individunya, analisis organisasinya. Kemudian tadi menentukan peringkat. Nah, ini terkait dengan bobot, jabatan. Nah, tadi kan saya sudah cerita tentang evaluasi jabatan, ya, sehingga antara jabatan satu dengan jabatan lain itu dibandingkan, kemudian diketahui nih masing-masing resikonya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, ya, sehingga dapat disusun peringkat jabatan dari mulai paling bawah sampai paling atas. Sehingga dapat ditentukan kompensasinya juga. Kemudian juga,
Bertujuan untuk mengembangkan metode kerja, ya. Dengan analisis jabatan dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan. Jadi misalnya yang sekarang harusnya online, digital, nah dari analisis jabatan dapat diperbarui gitu ya, yang lama, yang masih manual, itu bisa sesuaikan dengan kondisi terkini gitu ya. Jadi metode kerjanya juga nanti akan disesuaikan. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum sih bedanya pekerjaan gitu ya, sorry, pekerjaan dengan, jabatan ya. Jadi kalau pekerjaan di sini ya, ini terkait dengan, sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Nah, dalam kegiatan analisis analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau oleh beberapa orang yang tersebar di beberapa tempat. Jadi contohnya di sini kalau pekerjaan itu misalnya apa sih? Misalnya pekerjaan itu, mmm, sebagai marketing gitu kali ya. Marketing itu pekerjaannya, menjual gitu ya salah satunya gitu ya. Nah, marketing itu, di suatu organisasi bisa diduduki oleh lebih dari satu orang kan, ya. Tapi kalau misalnya jabatan, nah itu sudah berisi kode jabatannya apa gitu ya dan lebih spesifik, terkait juga, kecakapannya yang dibutuhkan gitu ya, skill-nya, dan ini juga biasanya sudah diklasifikasikan oleh tiap organisasi ya, yang berbeda nanti dengan organisasi lainnya. Nah, di Indonesia ada klasifikasi jabatan nasional namanya ya, setiap jabatan diberi satu kode dan nama jabatan dengan satu definisi atau uraian tugas. Jadi misalnya kalau dicontohkan lagi tentang marketing, nah kalau misalnya pekerjaannya marketing berarti jabatannya itu bisa marketing staff, ya marketing supervisor atau marketing manager. Nah, jabatan sendiri juga, ada 2 jenis loh, gitu ya. Yang pertama adalah jabatan struktural, yang kedua adalah jabatan fungsional. Nah, jabatan struktural itu biasanya terkait dengan kedudukannya dalam suatu kedudukannya dalam suatu struktur organisasi. Ya, jadi biasanya dia ada dalam struktur organisasi. Ya, kalau di sini misalnya jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah ya sampai yang tertinggi. Contoh jabatan struktural di PNS pusat adalah misalnya sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala biro, staf ahli ya. Kalau misalnya di daerah misalnya sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, dan lain-lain. Nah, itu namanya jabatan struktural. Nah, kalau di kampus sendiri misalnya jabatan struktural seperti apa kira-kira? Ya, kalau teman-teman pernah melihat struktur organisasi kampus, ya misalnya ada rektor, ya, ada wakil rektor juga ada wakil rektor satu, wakil rektor 2, kemudian ada dekan, ada wakil dekan, ya, ada kepala BOP, ya, biro akademik, kepala atau direktur marketing, direktur akademis, dan lain-lain. Nah, itu namanya jabatan struktural. Ya, walaupun yang menjabat adalah para dosen-dosen atau pengajar, tapi kan mereka memiliki, kedudukan dalam struktur organisasi. Nah, kalau jabatan fungsional yaitu yang biasanya tidak ada atau tidak uraikan dalam struktur organisasi gitu ya, atau tidak dicantumkan dalam struktur organisasi, tapi dia mempunyai peran yang penting ya. Jadi jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Misalnya di sini ada dosen ya kalau di perguruan tinggi, kemudian ada auditor, ya ada laboratorium, apoteker ya kalau misalnya di rumah sakit dokter, bidan, apoteker, laboratorium ya dan lain-lain. Nah, untuk formula dasar analisis jabatan biasanya gitu ya untuk menyusun, informasi ya yang nanti akan diuraikan dalam bentuk informasi adalah, yang pertama what, yaitu apa sih pekerjaannya itu gitu ya. Misalnya marketing, kira-kira pekerjaan marketing itu apa, melakukan apa gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan pekerjaan tersebut atau how. Kemudian mengapa sih pekerjaan itu harus dilakukan atau why. Nah ini why-nya ini yang sangat penting juga gitu ya, start with why biasanya.
Kemudian di mana pekerjaan itu akan dilakukan, where, keahlian apa yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik atau skill involved. Jadi, keterampilan atau kemampuan yang dilibatkan dalam melakukan pekerjaan itu apa. Nah, untuk, analisis jabatan ini, proses, metode, dan tekniknya adalah yang pertama untuk mendapatkan data jabatan, kemudian diolah menjadi informasi jabatan, dan disajikan untuk keperluan tertentu. Ya tergantung misalnya analisis jabatan itu untuk program MSDM apa, misalnya untuk rekrutmen, untuk manpower planning gitu ya. Kemudian proses pengumpulan data dan pengolahan informasi suatu jabatan, nah yang dikumpulkan apa sih? Yaitu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu pekerjaan, teknisnya seperti apa, lingkungan pekerjaannya seperti apa, misalnya dokter, kira-kira dokter itu teknisnya seperti apa, dokter umum misalnya, kan beda lagi sama dokter bedah nantinya ya. Kemudian lingkungan pekerjaannya seperti apa, atau arsitek misalnya. Kemudian syarat-syarat untuk melakukan kegiatan itu apa syaratnya, misalnya memiliki kecakapan apa gitu ya. Nah, proses untuk mengungkapkan fakta pekerjaan dalam jabatan, nah ini menghasilkan data dan informasi, digunakan untuk aneka keperluan manajemen ya. Kemudian, dengan proses pengumpulan data yang cermat, sistematis, dan rasional, kemudian dapat disimpulkan suatu uraian jabatan atau job desk dan suatu persyaratan jabatan atau job specification. Nah, untuk mendapatkan informasi tadi, kira-kira kita dapat informasinya sumbernya dari mana aja sih gitu ya. Yang pertama dari, yang melakukan analisis jabatan ya atau job analis namanya. Ya job analis itu bisa dari internal organisasi ya misalnya dipimpin oleh HR, HRD-nya, terus bersama tim lainnya ya bersama manajer-manajer. Karena sekarang gini loh, analisis jabatan itu bukan pekerjaan HRD. Ya kalau zaman dulu mungkin ini masih, dianggap sebagai pekerjaan HRD atau PR-nya HRD gitu ya untuk melakukan anajab. Tapi sekarang eranya sudah berubah. Yang melakukan analisis jabatan adalah line manager ya atau para manajer gitu ya. Jadi yang tahu pekerjaan, unitnya kan para manajer. Jadi HR itu hanya sebagai fasilitator saja. Ya, jadi sekarang paradigmanya sudah bergeser, sudah shifting, sudah mengalami pergeseran. Ya, jadi HR menyajikan template-nya gitu ya, memberitahukan cara mengisi template-nya misalnya. Dan sekarang analisis jabatan itu sudah berdasarkan bisnis proses. Ya intinya kan selaras dengan strategi organisasi gitu ya, seperti, manpower planning, semua harus diselaraskan dengan strategi organisasi dan juga harus selaras dengan bisnis prosesnya. Nah sekarang, eranya juga sudah mengalami perubahan gitu ya, dalam menyusun analisis jabatan sudah tidak bertele-tele lagi ya, tapi sudah bisa lebih praktis ya, tapi juga praktisnya best practice ya, artinya bisa, mudah dilakukan tapi juga valid gitu ya datanya. Kemudian atasan langsung pemegang jabatan ya atau usernya, kemudian manajer di atasnya lagi, kemudian pemegang jabatannya itu sendiri atau job holder, ya, kemudian tenaga ahli di bidang pekerjaan tertentu, misalnya kita mengundang atau mewawancarai tenaga ahli di bidang IT misalnya, ya, kalau misalnya jabatannya terkait dengan IT. Kemudian, OD spesialis, ya. Nah ini, divisi HR gitu ya, salah satunya kan ada OD, ya, Organizational Development. Nah ini teman-teman, yang belum pernah tahu tentang OD, silahkan teman-teman nanti ikut, kelas online saya ya. Kelas online saya itu ada Introduction, Organizational Development. Nah ini sangat bagus ya temanya karena sekarang HR itu bukan melulu cuma ngurusin rekrutmen, training gitu ya, dan kompensasi, tapi juga ada OD. Nah OD ini salah satunya tugasnya adalah, memfasilitasi penyusunan analisis jabatan. Kemudian ada klien ya, nah ini untuk mengetahui pekerjaan misalnya, informasi tentang sales gitu ya, marketing. Kan salah satu yang menjadi sumbernya adalah pelanggannya atau konsumen. Kira-kira mereka, ekspektasinya gitu ya, seorang sales itu atau seorang marketing itu seperti apa sih menurut kacamata si pelanggan gitu ya. Jadi nggak cuma dari internal organisasi, tapi juga dari eksternal.
Kemudian dari unit organisasi yang lain dalam perusahaan yang berhubungan erat dengan jabatan itu gitu ya. Kemudian dari, studi dokumentasi, jadi dokumen tertulis yaitu tentang, aktivitas pekerjaan, manual book-nya misalnya, terus kalau ada SOP-nya, visi misi, struktur organisasi, strategi bisnis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah dari hasil analisis jabatan sebelumnya yang sudah ada, yang sudah pernah disusun. Nah, ini dilakukan review gitu ya, sesuai kondisi sekarang. Nah, prinsip dalam melakukan job description ya atau analisis jabatan ya, jadi Anajab sifatnya analisis bukan list ya. Biasanya kalau dari, organisasi-organisasi yang masih kecil-kecil skalanya atau, lingkupnya skalanya masih di daerah gitu ya, masih, family business. Nah, itu biasanya kan sistemnya belum terlalu, baku gitu ya, sehingga uraian jabatan tuh isinya seperti shopping list, atau list belanja aja gitu ya. Jadi lakukan ini, tapi bukan berdasarkan analisis. Jadi bisa jadi itu bukan pekerjaannya, tapi termasuk ke dalam daftar dalam job desk gitu ya. Kemudian, pekerjaan yang dianalisis itu, pekerjaannya ya atau jabatannya bukan orangnya. Jadi jangan sampai dalam melakukan pengumpulan informasi jabatan, kita menganalisis orangnya, berdasarkan performansi orangnya ya. Tapi yang dianalisis adalah bagaimana dia melakukan pekerjaan atau pekerjaannya itu sendiri. Kemudian berisi fakta gitu ya yang kita temukan di lapangan bukan sekedar opini ya berdasarkan pendapat para job analis, tapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang, dikumpulkan dalam suatu informasi gitu ya. Nah, untuk mengumpulkan, analisis jabatan, ya, informasi-informasinya, metodenya bisa dari berbagai, teknik, ya. Yang pertama ada observation atau observasi. Ya, jadi kita melakukan observasi secara langsung terhadap, pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi saya tuh dulu pernah waktu awal-awal saya baru lulus S1, saya ikut proyek. Ya, saya sebagai associate untuk melakukan analisis jabatan di suatu bank di Jawa Tengah, gitu ya. Nah, itu saya melakukan observasi, jadi sudah ada formnya, saya duduk nih di depan orangnya, ya pemegang jabatannya, kebetulan saat itu direktur SDM, ya, pemegang jabatannya atau manajer SDM. Saya duduk dari jam 8 pagi pada saat, beliau bekerja sampai jam 4 sore, pada saat dia pulang. Jadi selama 6, 7 jam itu ya, kecuali istirahat ya, 7 jam itu saya melakukan observasi, mengamati apa saja sih yang dilakukan oleh si pemegang jabatan itu ya. Dia menuliskan apa, saya observasi, saya tulis, dari jam berapa sampai jam berapa misalnya, atau berapa menit, pada saat, ia menerima telepon, atau pada saat dia berkoordinasi, itu saya tulis semua. Nah, itu yang saya sebut, masih bertele-tele sebenarnya kalau misalnya metode analisis jabatannya berdasarkan observasi, karena ini sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang dan melelahkan gitu ya. Kemudian performing the job. Nah, ini kelemahan dari observasi tadi, job holder-nya bisa faking good ya. Faking good kan berarti dia bisa memanipulasi gitu ya, dia berpura-pura bekerja sebaik mungkin supaya dinilai baik karena dia merasa yang dinilai bukan yang dianalisis orangnya, bukan jabatannya, padahal kan kita menganalisis pekerjaannya ya, bukan orangnya. Kemudian performing the job. Nah, di sini job analis melakukan praktek secara langsung untuk tugas-tugas tertentu dari suatu pekerjaan. Misalnya mencoba berlaku sebagai seorang sales, menjual sesuatu. Nah, kira-kira apa saja sih yang dilakukan? Nah, itu ditulis oleh job analisnya. Kemudian, melalui interview atau wawancara, baik secara individual maupun kelompok, kalau kelompok berarti melakukan FGD. Nah, FGD ini juga, penting juga ya, supaya kita bisa mengumpulkan beberapa orang, biasanya para manajer-manajer gitu ya, sehingga bisa lebih praktis ya secara waktu gitu ya, informasi juga dapat dikumpulkan sekaligus gitu ya. Kalau individual berarti kita melakukan interview entah itu sama manajernya atau usernya, sama atasan langsung atau sama si job holder-nya itu sendiri. Nah, kelemahannya adalah membutuhkan banyak waktu tapi bisa lebih mendalam kelebihannya ya.
atau panel expert. Nah, ini mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, ya. Jadi orang-orang ahli, expert di dalam organisasi maupun kita mengundang dari luar atau konsultan tadi ya. Metode ini mengurangi bias karena informasi dikumpulkan dari banyak pihak yang ahli meskipun membutuhkan banyak waktu dan biaya. Atau dengan metode critical incidence ya, yaitu merupakan, deskripsi dari sampel kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang kritis. Nah, ini maksudnya kita mencatat perilaku-perilaku ya yang kritikal ya, baik pada saat seseorang itu melakukan pekerjaannya dengan, top performance-nya dia, atau kebalikannya pada saat dia underperformance. Misalnya kembali lagi kalau sales gitu ya, kira-kira pada saat dia bisa menjual, mencapai target itu seperti apa sih perilakunya? Nah, itu dicatat. Atau pada saat dia gagal gitu mencapai target kerja atau gagal menjual, nah itu kira-kira seperti apa perilakunya. Kemudian background records, yaitu mereview terhadap materi-materi yang relevan, misalnya mereview struktur organisasi, manual training perusahaan, kebijakan organisasi, ya pokoknya studi dokumentasi tadi ya. Nah itu bisa visi misi juga kita review. Kemudian ini juga yang sering menjadi metode untuk, melakukan analisis jabatan yaitu kuesioner atau angket, ya. Ini lebih praktis pastinya gitu ya. Tidak membuang-buang waktu lama, lebih fleksibel, tapi bisa menimbulkan bias ya dalam memahami pertanyaan dan resiko kuesioner yang tidak kembali. Ya, kemudian bisa aja ngisinya nanti asal kalau tidak kita awasi gitu ya. Kemudian berdasarkan, logbook ya, jadi ini berisi aktivitas sehari-hari yang diisi oleh pemegang jabatan ya, tapi kelemahannya belum tentu pemegang jabatan tuh mau loh ngisi gitu ya. Kan itu juga mempengaruhi pekerjaannya gitu. Saya sudah punya kerjaan ini harus ngisi-ngisi lagi gitu misalnya. Atau berdasarkan, gabungan dari beberapa metode. Nah ini yang sering ya, jadi nggak cuman kita menggunakan satu metode saja, misalnya observasi aja, kayaknya nggak cukup nih, tapi misalnya observasi dan wawancara, atau observasi, wawancara, dan angket misalnya. Nah, ini contoh kuesioner analisis jabatan ya. Jadi, ada identitas yang mengisi siapa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan baik esai singkat maupun ada multiple choice gitu ya. Nah, ini nanti diisi oleh si job holder-nya itu. Nah, ini adalah aspek informasi dalam analisis jabatan ya, secara tipe apa saja sih nanti yang dimuat gitu ya dalam suatu dokumen, ada aktivitas kerjanya, aktivitas pekerja, alat bantu dan pelengkapannya apa dalam melakukan pekerjaan itu, hasil kerjanya seperti apa, performansi kerjanya seperti apa, job konteksnya seperti apa, dan persyaratan personalnya seperti apa. Formnya kalau secara kualitatif bisa melalui deskripsi gitu ya, kalau kuantitatif melalui skala pengukuran. Kemudian metodenya tadi bisa dari berbagai metode, sumber-sumber informasinya juga bisa dari berbagai sumber. Nah, kalau dispesifikkan lagi, tadi kalau terkait aktivitas kerja, nah ini terkait misalnya proses kerjanya seperti apa, prosedur yang dilakukan seperti apa, ya tanggung jawab dan wewenangnya seperti apa. Kalau aktivitas pekerjaannya, perilaku yang ditampilkan oleh si pekerja itu sendiri, ya. Kemudian elemen-elemen kerja yang dilakukan dan tuntutan kerja personelnya, kecakapannya seperti apa yang dituntut atau keahliannya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri, kurang lebih apa saja job konteks itu berarti kondisi kerja, ya, secara fisik, kemudian jadwal kerja, konteks organisasinya seperti apa, konteks sosial seperti apa, insentif yang diberikan seperti apa. Langkah-langkah utama dalam penyusunan analisis jabatan yaitu ada 2 langkah ya, penentuan tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku atau kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan, penentuan pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan karakteristik lainnya atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Ya ini berarti kan job desk dan job spec intinya. Nah untuk menulis, job description gitu ya, pedomannya yaitu yang pasti harus jelas. Jadi, menggambarkan pekerjaan dari posisi itu dengan baik,
Sehingga tugas-tugas itu jelas tanpa rujukan ke uraian jabatan lain. Jadi sudah secara spesifik menggambarkan uraian jabatan di, jabatan itu. Misalnya marketing manager, marketing staff, itu apa sih gitu ya, tanpa harus merujuk ke jabatan lain, misalnya yang berhubungan dengan jabatan itu. Jadi udah spesifik gitu biar nggak ada overlapping. Kemudian ada lingkup wewenangnya, ya dia berwenang ngapain gitu ya, atau tanggung jawabnya. Kemudian kata-katanya harus spesifik, ya biasanya dengan kata aktif atau kalimat aktif. Misalnya di sini contoh menganalisa atau menganalisis, mengumpulkan, merakit, mengidentifikasi, apalagi, udah ya mengumpulkan, membuat misalnya, menyusun dan lain-lain. Kemudian relatif singkat yang nggak bertele-tele ya. Kemudian setelah melakukan, atau menyusun job desk, coba di-recheck ya, tanyakan pada diri teman-teman yang menyusun analisis jabatan atau job analisnya, apakah seorang karyawan baru dapat memahami seandainya dia membaca uraian jabatan itu. Atau kalau misalnya lebih mudah lagi, kalau kita sebagai job analis sudah melakukan, menyusun job desk, coba tanyakan ke OB yang ada dalam organisasi atau perusahaan. OB itu kan paling bawah nih misalnya, atau levelnya paling bawah apa sih gitu ya. Coba tanyakan kira-kira sudah, paham belum dengan, job desk-nya dia, dengan membaca job desk yang sudah kita buat. Kalau dia aja sudah paham, berarti itu sudah, bagus ya. Jadi job desk-nya sudah tertulis dengan efektif. Nah, ini contoh uraian jabatan dalam job desk ya. Jadi patokannya adalah ada how-nya, ada what-nya, ada why-nya. Ya, yang tadi yang, start with the why gitu ya. Jadi, berawal dari why-nya dulu. Why-nya apa? Misalnya ini posisi marketing manager. Untuk mencapai penjualan yang sudah direncanakan dan mencapai target pangsa pasar. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan how, mengidentifikasi pelanggan yang prospektif, kemudian mengadakan kampanye pemasaran, kemudian mengembangkan proposal penjualan dan melakukan penjualan. Nah, ini kan berarti job description-nya, berdasarkan, tadi ada kalimat aktif ya, kata kerja, ya how-nya, kemudian, what-nya apa, pekerjaannya itu apa gitu ya. Nah, ini misalnya mengidentifikasi pelanggan yang prospektif, ya berarti yang dituju adalah pelanggan yang prospektif. Kemudian melakukan apa? Melakukan kampanye pemasaran, mengembangkan apa? Mengembangkan proposal penjualan dan melakukan penjualan. Nah, ini adalah contoh singkat dari job description, salah satu uraian jabatan dari marketing manager. Jadi job desk meliputi apa saja? Nah, ini contoh formatnya ya, ada identitas jabatan, ya, identitasnya apa, nama jabatan apa, atau posisinya apa, gitu ya. Terus atasannya siapa misalnya, atau melapor bertanggung jawab kepada siapa, bawahannya siapa, atau bawahannya berapa orang misalnya. Terus namanya nanti siapa, nama pemegang jabatannya. Terus biasanya ada struktur organisasi tuh di bawahnya ya, per unit aja. Misalnya dia di divisi, HRD, atasannya HRD manager, dia sebagai HRD supervisor, berarti dia di bawahnya HRD supervisor, dia membawahi berapa lagi gitu ya. Nah, nanti dituliskan struktur organisasinya, sehingga itu bisa dilakukan peta jabatan. Kemudian uraian tugasnya apa, ya jadi nanti ada tugas pokoknya apa, tugas tambahannya apa sebagai HRD supervisor. Nah, biasanya juga ada tujuan jabatannya tuh ngapain sih gitu ya, wewenangnya apa, ya sebagai HRD supervisor, bertanggung jawab terhadap apa saja, ya misalnya kalau HRD supervisor, bahan kerjanya apa aja sih, dokumen, ATK, ATK itu perangkat kerja ya, komputer juga perangkat kerja ya. Bahan kerjanya laporan misalnya ya. Nah, perangkat kerjanya apa aja, komputer, ATK, kemudian apalagi internet, hasil kerjanya apa, pekerjaan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya apa, gitu ya. Proses dan tekniknya seperti apa dalam melakukan pekerjaan, serta apakah ada kerahasiaan dokumen yang harus dia, keep gitu ya, atau dia pegang, hubungan kerjanya seperti apa, ke atas seperti apa, ke bawah seperti apa, ke samping seperti apa.
hubungan dengan eksternal seperti apa, misalnya kalau HRD berarti biasanya hubungan sama Dinas Tenaga Kerja misalnya, orang pajak misalnya, orang BPJS, gitu ya, asuransi dan lain-lain. Kemudian sifat kerjanya, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa kerjanya, aktivitasnya banyakan di kantor kah atau mobile, kondisi lingkungan kerjanya seperti apa, bahaya kerjanya seperti apa. Nah ini job desk-nya biasanya sih nggak baku ya, formatnya harus seperti ini. Kadang-kadang juga institusi, negeri, dan swasta itu beda lagi. Ya kalau misalnya, ASN ya, atau institusi pemerintah, instansi pemerintah itu biasanya mengacu pada BKN gitu ya, Badan Kepegawaian Nasional gitu, dan ada peraturan-peraturannya. Misal di daerah tuh peraturannya berdasarkan keputusan gubernur, peraturan gubernur. Nah itu nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya, format, analisis jabatan misalnya untuk pemerintahan, daerah Bengkulu misalnya. Nah itu biasanya ada formatnya. Nah, kalau job spec biasanya meliputi, kualifikasi ya, yaitu background pendidikan, jenis kelaminnya, walaupun sekarang jenis kelamin seharusnya sudah tidak dimasukkan lagi gitu ya. Kemudian batas usia juga seharusnya tidak dimasukkan, tapi kalau misalnya mengacu pada, eee, aturan lama biasanya masih dimasukkan, status perkawinan, keadaan fisik jika diperlukan, ya misalnya matanya harus gimana gitu ya. Kalau pilot gitu kan kemampuan matanya, penglihatannya berbeda dengan orang-orang biasa gitu ya, pekerja biasa. Kemudian pengalamannya yang dibutuhkan, pengetahuan dan keterampilan pekerja atau kompetensinya. Nah ini saya coba lampirkan, job description dan job specification yang pernah saya buat pada saat saya magang ya, pada saat saya masih S2 di suatu hotel di Yogyakarta. Nah ini, ini ada lampiran ya, nanti yang akan saya lampirkan pada saat e-learning nanti, lampiran contoh job desk, job spec, dan model kompetensi. Jadi identitas jabatan tadi ya, formatnya kan ada identitas jabatan, nah nama jabatannya apa, misalnya di sini Human Resource and Development Manager, divisinya apa, HRD, kedudukan dalam organisasi, atasan langsungnya siapa, GM, bawahan langsung HRD Supervisor, pemegang jabatannya ini saya pakai inisial saja. Posisinya, nah ini yang tadi saya sampaikan, ini ada struktur organisasi yang ada dalam unitnya gitu ya, yang terkait dengan posisinya. Kemudian tujuan jabatannya apa, kemudian tanggung jawabnya dan indikator keberhasilan atau unjuk kerjanya seperti apa. Nah, tanggung jawabnya nih misalnya di seleksi and recruitment. Nah, ini tanggung jawabnya atau tugas-tugasnya. Nah, kemudian ini ada indikator keberhasilan. Nah, kalau misalnya ada indikator keberhasilan dalam suatu analisis jabatan akan mempermudah melakukan performance appraisal atau penilaian kinerja karena berdasarkan standar unjuk kerjanya ini gitu loh. Kemudian, ini kan ada bidang-bidangnya ya, bidang seleksi dan rekrutmen seperti apa tanggung jawabnya, kompensasi dan benefit seperti apa, administrasi, terus kemudian hubungan, internal dan eksternal, terkait prosedur, kemudian penyusunan job analisis, career planning, dan lain-lain. Banyak tanggung jawabnya sebagai HRD manager. Kemudian tugas berkalanya apa, tugas tambahannya apa, wewenangnya apa, hubungan kerjanya apa, kalau di internal tuh dia berhubungan sama siapa aja, kegiatannya ngapain, eksternalnya dia berhubungan sama siapa aja, kegiatannya juga ngapain, peralatan yang dibutuhkan, ya di sini ada komputer, printer, telepon, ATK, kemudian ada internet kalau sekarang ya, kemudian kondisi kerjanya, ya dari jam 8 sampai jam 5 sore, kecuali melakukan kerjaan dinas, perjalanan dinas, lingkungan kerjanya seperti apa, ya resikonya tidak terlalu tinggi dibanding pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan gitu ya, kondisi lingkungannya normal dan lain-lain, risiko kerja minim. Nah ini spesifikasi jabatannya, ya pendidikannya minimum S1 dalam bidang manajemen, hukum, dan psikologi, umurnya
sekitar 35 sampai 45 tahun, jenis kelamin bisa laki-laki atau perempuan, pengalaman kerja 3 sampai 5 tahun dalam mengelola unit kerja, pelatihannya memiliki sertifikasi pelatihan di bidang pengelolaan SDM atau ketenagakerjaan misalnya, ya. Kemudian kemampuannya, nah ini karena hotel ya, jadi harus fasih dalam bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa asing, kemudian mahir menggunakan, perangkat komputer terutama MS Office, ya, kemudian apalagi kira-kira? Nah, ini spesifikasi jabatan secara umum, tapi kemudian secara khusus kita, tuangkan dalam bentuk kompetensi atau model kompetensi. Nah, model kompetensi itu, diturunkan juga dari budaya organisasi ya. Jadi namanya ada core kompetensi. Nah, ini sebenarnya akan teman-teman lebih pelajari di mata kuliah rekrutmen dan seleksi sih ya. Jadi core kompetensi adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua karyawan dari berbagai level dalam suatu organisasi. Dari OB sampai GM, nah ini core kompetensinya harus sama. Nah ini diturunkan dari apa? Diturunkan dari budaya organisasi atau nilai-nilai organisasi. Ya di sini misalnya core kompetensinya orientasi pada pencapaian atau pada prestasi, levelnya berapa untuk HR manager, integritas, kerjasama, customer service oriented, ya, organizational commitment. Kemudian, nah ini spesifik kompetensi yang terkait dengan pekerjaannya. Sebagai seorang HRD manager, kira-kira dia harus membutuhkan kompetensi apa soft skill-nya, ya. Di sini ada self confidence, leadership, conceptual thinking, planning and organizing, developing others, directiveness, recruitment and selection ini sebagai hard skill-nya, job analysis, ya sebagai hard skill-nya atau hard kompetensinya, career planning and development dan lain-lain, ya. Jadi, kalau misalnya diturunkan lagi, ya secara level, nah ini ada leveling kompetensinya, indikator perilakunya apa. Jadi kompetensi itu harus berupa indikator perilaku loh, bukan cuman sebagai definisi aja, ya. Tapi apa sih indikator perilakunya untuk mengetahui bahwa seseorang itu memiliki achievement orientation, gitu. Ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini contoh yang sudah saya, share, ya. Oke, untuk materi minggu keempat sebenarnya kan tentang analisis jabatan dan desain jabatan, tapi saya sampaikan dulu tentang analisis jabatannya ya. Nanti saya bikin lagi video tentang desain jabatan. Oke, saya rasa cukup, jika ada pertanyaan silahkan komen di YouTube saya, ya, atau bisa japri saya, atau bisa ditanyakan di, WhatsApp ya, WA group, ya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya, teman-teman sekarang kan, harus mandiri, harus kreatif ya. Jadi kalau misalnya dosennya nggak bisa melakukan kelas online atau Zoom meeting atau Google Meet, ya, dosen kan juga tetap harus memberikan penjelasan. Nah, ini saya coba untuk jelaskan via video, tapi kan belum tentu cukup pastinya. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya. Oke, terima kasih banyak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.